Shalom, 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 selamat pagi dan puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan percayakan untuk kita hari ini, Rabu 19 Oktober tahun 2022. Seperti Tuhan sudah menyertai dan memberkati hidup kita sepanjang malam, maka percayalah juga bahwa di sepanjang hari ini Tuhan pasti akan menyertai dan memberkati hidup kita. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 12 hari bersama Daniel. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang kedua. Maka kita akan membaca kitab Daniel pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan ayat ke-49. Judul renungan kita hari ini, Allah sumber hikmat. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-16. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa titah Nebukadnezar telah menjadi momok bagi kaum terpelajar yang berada di bawah kekuasaan Babel. Daniel dan para sahabatnya pun tidak terkecuali walaupun mereka adalah penasihat raja. Karena itu, Daniel berupaya memikirkan strategi yang tepat agar seluruh orang bijak di Babel terluput dari ancaman raja. Melalui kecerdikan dan hikmatnya, Daniel mencari informasi dari Ariok perihal kerasnya titah sang raja. Pertanyaan itu bisa menjadi sarana mencari jawaban dan solusi yang terbaik. Sebagai pribadi yang cerdik dan berhikmat, Daniel berinisiatif menemui raja untuk menunda pelaksanaan titahnya dan memberinya waktu untuk dapat mengartikan makna mimpi Nebukadnezar. Setelah raja menyetujui usul Daniel, ia pun menyampaikan kepada Hanaya, Misael, dan Azaria perihal hasil pertemuan dengan raja. Daniel meminta para sahabatnya untuk memohon belas kasihan Allah agar ia mampu menyingkapkan makna dari misteri mimpi Nebukadnezar. Melalui pergumulan dan doa, akhirnya Allah memberikan penglihatan kepada Daniel. Pada masa itu penglihatan dianggap sebagai bentuk pernyataan Allah yang lebih tinggi dibandingkan mimpi. Sebab itu, Daniel bersyukur karena Allah berkenan menyatakan penglihatan tersebut kepadanya. Dalam syukurnya, ia menaikkan mazmur pujian kepada Allah, karena ia adalah sumber hikmat dan kekuatan itu. Dengan kuasanya, Allah mampu mengubah saat dan waktu. Ia mempunyai kekuasaan jauh lebih tinggi daripada para raja di dunia. Ia mampu mengangkat dan memecat seorang raja. Ia juga memberi pengetahuan dan pengertian kepada orang bijak. Sidang jemaat Tuhan, lewat perenungan kita dalam pembacaan hari ini, kita mendapati sebuah pesan yang sangat pribadi, yaitu bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita tentunya membutuhkan hikmat dan kekuatan Allah. Karena seberapapun hebatnya kepintaran seseorang pasti memiliki batasan. Sebab itu, janganlah ragu datang kepada Allah apabila kita mempunyai masalah dan pergumulan. Ia pasti sanggup menolong kita, memberikan kita hikmat, pengetahuan, dan akal budi, sehingga kita bisa keluar dari permasalahan kita. Amin. Tentulah sangat terbatas apa yang kita pikirkan tentang sebuah solusi. Tentulah sangat terbatas apa yang kita harapkan dengan kekuatan dan kemampuan kita. Tapi sangat tidak terbatas ketika kita memohon kepada Tuhan untuk memberikan kita hikmat dan jalan keluar. Dan baginya adalah hal yang mudah untuk memberikan kita solusi. Sebab segala sesuatu bagi Tuhan ada jawabannya. Biarlah kita seluruh sidang jemaat Tuhan terus mengandalkan Tuhan untuk mencari solusi yang terbaik atas hidup kita. Amin. Kiranya perenungan firman Tuhan hari ini menyemangati kita untuk terus berharap atas pertolongan Tuhan. Sebab baginya tidak ada yang mustahil. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Dan karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan, maka kemana dan dimanapun kita sepanjang hari ini, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, kiranya kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu di sepanjang hari ini. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik maupun keluarga yang sedang sakit, dengarkanlah pernyataan ini bahwa dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.